tanggal 14 Juni ini kita memperingati Hari Purbakala. Saya sebelum podcast ini saya nanya ke teman-teman, Purbakala itu apa sih? Nah, banyak yang jawab Purbakala itu zaman dinosaurus begitu. Fosil begitu kan. Kang Hamdan, ya. Seperti apa Kang Purbakala ini? Purbakala itu sebetulnya dari bahasa Belanda ya, untuk kundi, artinya dia kepurbakalaan ya. Artinya gini, dari kata purba itu dan kala itu, kala berbicara dengan waktu ya. Kalau purba itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat masa lalu atau zaman kuno artinya. Oke. Ya, sebetulnya di situ definisi, tetapi mungkin di dalam pelajaran purba itu hal yang masuk zamannya prasejarah sebetulnya. Tetapi pendirian dari dulunya Ondikindi itu waktu masa Belanda itu sebetulnya hal yang bersifat, makanya banyak temuan masa-masa klasik sebetulnya, masa-masa zaman-zaman kerajaan. Itu mungkin ada namanya pengaburan makna, kayak dukun lah artinya. Dukun masa Belanda itu tukang kalian. Kalau sekarang lebih penyempitan makna jadi condong ke spiritual. Klinik-klinik begitu ya. Lebih seperti itu. Ya, oke menarik. Nah, kenapa Hari Purbakala? Ya kita diperingati artinya ya. Di sini sebetulnya ini hanya untuk mengingat memori masyarakat tentang masa lalu, tentang pertama tentang kesadaran masyarakat tentang kecagar budaya sebetulnya. Walaupun kita berbicara undang-undang kenapa Purbakala mesti dipertahankan, karena ruhnya dibikin Disk Ondikindi itu 14 Juni 1913. Makanya mungkin ini dipertahankan, bukan karena istilah Purbakala sekarang berganti dengan cagar budaya ya. Tetapi mungkin ruhnya ya aja yang kita pertahankan ke Purbakalaan, walaupun maknanya sama. Namun apapun yang sudah lampau, itu bisa kita sebut Purbakala begitu. Betul. Ya. Kenapa kita harus memperingati Hari Purbakala ini? Apa makna yang terkandung di situ? Saya mungkin ke Pak Taufik. Kalau merujuk kepada definisi sekarang sebenarnya lebih sederhana sebenarnya Purbakala itu. Kita punya pegangan tentang Purbakala itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ada definisinya yang lebih rigid gitu. Misalnya minimal berusia 50 tahun. Jadi belum lama, 50 tahun yang lalu. Itu sudah masuk ke cagar budaya, ke pengertian cagar budaya yang pengertian Purbakala yang tadi. Dari definisi yang kita sekarang pegang itu adalah itu gitu. Artinya kemudian mewakili satu gaya, entah itu gaya kolonial, itu gaya arsitektur begitu lama atau segala macam. Lalu apa sih kenapa harus diperingati kan begitu? Intinya kan ini pembelajaran. Fungsi edukasi sebetulnya. Bagaimana kemudian masyarakat sesepuh kita dulu melakukan kehidupannya. Kita patut belajar dari sana. Bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan. Orang dulu gimana sih? Melakukan sampai hal-hal seperti tadi, menyikapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak menimbulkan konflik yang melebar misalnya. Itu kan fungsi pembelajaran dari situ. Nah, fungsi utama dari peringatan itu adalah sebetulnya lebih kepada kesadaran untuk melestarikan. Melestarikan. Entah itu cagar budaya itu luas karena ada yang material, ada non material, ada bangunan, ada benda, ada situs, ada kawasan. Artinya kan luas, artinya kebendaan. Jadi artinya ini bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa, bisa kita wariskan kepada generasi-generasi ke depan bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan itu kita bisa ngambil contoh yang baik dari apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Semisal contoh non benda budaya adat gitu ya mungkin ya. Betul. Apa kemudian semua yang berusia 50 tahun bisa dijadikan cagar budaya? Contoh deh Om, Otista, jembatan Otista ini kan kemarin lagi ramai. Sebetulnya kan 50 tahun itu hanya merujuk kepada skala waktu ya, karena ketentuan itu juga masih ada tambahannya di bawah itu. Misalnya yang punya nilai kesejarahan, yang punya nilai keilmuan. Tidak semua benda 50 tahun itu punya nilai itu gitu. Artinya cobek kita di rumah yang usianya udah 60 tahun ya bukan benda cagar budaya. Karena secara fungsi ya cuma kita yang pakai. Artinya itu luas. Artinya punya di situ punya pembelajaran nilai-nilai. Apa aja? Boleh dikupas sedikit Om. Ilmu. Nilai agama misalnya. Agama, warisan agama.
kemudian juga nilai-nilai kehidupan, kemudian ada nilai-nilai yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi tinjauannya sebenarnya tidak hanya sekedar 50 tahun gitu. Ada prasyarat-prasyarat lain yang menyertai daripada itu untuk menentukan bahwa itu cagar budaya atau bukan. Jadi tidak semua yang berusia 50 tahun. Bahkan Hatta yang berkurang dari 50 tahun pun bisa saja disebut cagar budaya. Contoh kecil misalnya Tugu Kujang. Tugu Kujang itu belum 50 tahun. Belum 50 tahun ya? Belum 50 tahun, tapi dia punya nilai. Yang bisa kita pertahankan menjadi benda cagar budaya. Tinggal kesepakatan dari pemerintah setempat apakah akan kita usulkan atau tidak. Tidak harus menunggu 50 tahun begitu ya? Tidak harus. Monas itu sudah ditetapkan menjadi cagar budaya sebelum berusia 50 tahun. Monas sudah? Monas sudah. Oleh pemerintah DKI. Tapi ketika ditetapkan menjadi cagar budaya, usianya belum 50 tahun. Kemudian ada pertanyaan dari masyarakat, kalau memang dia mau ditetapkan cagar budaya dan tidak dihancurkan begitu, tapi kondisinya mengkhawatirkan, itu bagaimana? Ya sebenarnya kan begini, intinya semua itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa kita lestarikan? Tentu ada nilai-nilai lain yang menyertai daripada fungsi bangunan tersebut. Bisa menjadi fungsi pembelajaran yang luar biasa ke depan. Bagaimana sebuah karya arsitek yang tahun 20-an bisa bertahan ratusan tahun misalnya. Sementara kita tahu ada kecenderungan karya-karya sekarang 10-20 tahun juga sudah ambruk. Kita patut belajar terhadap hal-hal yang seperti itu. Kan artinya fungsi-fungsi itu mesti kita pertahankan sebagai pembelajaran sebetulnya kepada generasi-generasi sebelumnya. Nah, sementara kalau untuk kasus, bukan kasus sepertinya ya, polemik bukan kasus. Saya bilang sih bukan kasus. Ada dua hal yang sebetulnya mungkin masyarakat harus paham juga. Pertama, bahwa Kota Bogor itu punya kekhususan dari sisi cagar budaya karena dia sudah ditetapkan menjadi kota pusaka. Kota pusaka. Ada hal-hal yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bogor berupa penentuan kawasan-kawasan pusaka. Nah, kebetulan salah satu kawasan pusaka itu adalah Kebun Raya. Ada salah satu ketetapan wali kota yang menyertakan jembatan itu menjadi kawasan penyangganya dari Kebun Raya. Jadi secara non formal itu bisa dianggap adalah sudah diakui menjadi cagar budaya. Walaupun undang-undang mensyaratkan misalnya harus diteliti dulu oleh tim ahli cagar budaya, diajukan, ditetapkan dan segala macam. Tapi proses itu kan membutuhkan waktu lama. Dan kebetulan tim ahli cagar budaya sedang tidur lelap sekarang. Oh begitu? Karena memang belum ditetapkan. Ahli cagar budaya aja, tapi tim ahli cagar budayanya belum mempunyai SK apapun, artinya tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana mau bekerja? Mereka hanya bisa investigasi begitu ya? Tidak bisa juga. Tidak bisa? Karena lembaganya belum terbentuk. Personnya ada, lembaganya belum terbentuk. Secara sah, secara formal, tidak punya landasan hukum yang kuat untuk melakukan penelitian misalnya. Itu kan tidak ada. Artinya apakah kemudian proses itu kemudian menjadi cap bahwa itu bukan benda cagar budaya? Kan tidak juga. Seperti akang ini yang punya sertifikat tidak bisa melakukan? Belum, karena surat penetapannya belum ada. Sebagai tim ahli cagar budaya, karena yang mensyaratkan untuk merekomendasikan cagar budaya adalah tim ahli cagar budaya, bukan ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya itu berjenjang ditentukan. Untuk tingkat kota oleh wali kota atau bupati, untuk tingkat provinsi oleh gubernur, tingkat nasional oleh menteri. Bogor belum ada? Sudah ada, tapi mereka sudah habis masa berlakunya yang lama. Yang penerusnya ini sudah 3 tahun ini belum ada kelanjutannya. 3 tahun kosong? Artinya proses itu tidak bisa dilakukan. Ini kita harus tanya ke dinas, di bawah dinas kebudayaan ya? Ini kan proses itu jadi bagaimana? Satu sisi ada tuntutan untuk melindungi, satu sisi lagi lembaga yang melakukan verifikasi ini juga belum terbentuk. Ya, eksesnya polemik tadi. Betul. Menjadi polemik ya. Betul. Artinya tetap harus dipertahankan, tapi ya sisi keamanan, sisi ini tetap harus juga. Oh, itu harus menjadi landasan utama. Tapi sebetulnya begini, undang-undang ada proses untuk melakukan itu. Tapi lembaga yang seharusnya melakukan itu lagi tidak ada. Ya siapa yang mau proses gitu? Siapa yang mau proses? Kang Taufik, kalau di daerah lain seperti apa, Kang? Ya seperti tadi, ada beberapa kota yang masih memang berjalan. Kenapa Bogor enggak? Saya kurang paham. Kang Hamdan tahu kenapa? Sebetulnya atau sudah ada komunikasi dengan Pemkot, dengan pemerintah kota sudah Bogor? Sebetulnya ini saya sebetulnya melakukan pendorogan. Kenapa? Yang pertama saya dorongkan untuk bentuk tim THCB karena untuk melestarikan itu harus ada legalitas. Yang pertama. Karena
Kalau sekarang kita tidak punya T-nya, masih ACB. Ahli jago Kita ahli cagar budaya. T-nya belum ada. T-nya tim. Iya, tim. Oke. Tim itu berpengaruh karena harus ada SK dari wali kota. Kalau untuk daerah lain sebetulnya provinsi sudah, itu dimulai oleh provinsi dulu ya, tahun sekitar tahun 2017-an ya artinya. Walaupun ini undang-undang dibentuk tahun 2010 ya, tetapi kesiapannya emang kita dari tingkat nasional belum terlalu belum rata lah ya. Belum rata dan belum maksimal sebenarnya. Sumedang sudah mulai terbentuk ke tahun 2022 malah tahun kemarin. Baru terbentuk. Kalau Bogor sudah lama tapi kosong sekarang begitu. Ya, Bogor sebetulnya ada, pernah ada cuma satu, tetapi yang lain meminjam dari daerah lain. Dari TACB provinsi. Nah, itu disahkan karena kalau di daerah tidak ada bisa mengambil yang lebih tinggi, artinya yang dari provinsi untuk menetapkan suatu objek misalnya kayak gitu. Nah kan belum lama kan kita penetapan kota pusaka itu kan melibatkan banyak kegiatan, banyak Nah itu nggak dilibatkan teman-teman dari ahli cagar budaya. Itu tadi makanya ini kan bertolak belakang dong, kita kota pusaka nih. Betul. Tapi tidak punya ahli cagar budaya yang disyaratkan oleh undang-undang cagar budaya malah belum secara formal ditetapkan. Itu betul, itu yang menjadi barangkali PR kita lah, PR kita ke depan. Jadi kalau selama ini ada pertanyaan masyarakat banyak, jadi kapan? Karena belum ditetapkan oleh saya tegaskan, TACB-nya belum terbentuk. Tapi mau menetapkan. Dari para ahli ini sudah berkomunikasi. Sudah. Saya mungkin mau menyampaikan historis ya. Terbentuknya sekarang ACB itu tahun November tahun kemarin sebetulnya. 2022 ya. Jadi mungkin kalau untuk kelibatan saya tidak dilibatkan, artinya karena untuk sertifikasinya baru awal November 2022. Belum ada 1 tahun artinya. Jadi ya mungkin ini masih ACB-nya masih prematur ya, artinya kalau untuk dilibatkan dalam hal pusaka mungkin ya timnya juga belum, artinya di T-nya juga belum ya. Saya membahas garis bawahi T-nya ya. Ya tapi mudahan ini jadi ada progres yang mungkin progres yang baik ya, mulai adanya TACB ya. Sebetulnya di tim yang kabupaten yang lain juga sebetulnya kayak di Sampang, Madura itu belum sebetulnya. Mereka banyak tinggalan tapi belum. Itu karena inilah wewenang otonomi daerah. Pemerintah daerah yang mengajukan orang untuk melakukan sertifikasi. Kalau di pusat tidak, dia hanya sebagai bukan pengawas ya, sebagai penguji sebetulnya. Apakah orang-orang ini layak atau tidak sebagai ACB. Di dalam ACB itu ada 3 tingkatan. Ya, Kak, boleh diceritain untuk menjadi ACB itu apa aja sih tes-tesnya, katakan seperti itu? Ya sebetulnya mengerti tentang yang utama itu regulasi ya, artinya tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 dan PP 1 tahun 2022. Sebetulnya itu aja. Tapi yang penting basicnya itu dia mengerti tentang kecagar budayaan. Berarti latar belakang akademisinya kebanyakan dari sejarah bisa, dari antropologi juga bisa, arkeologi juga bisa, hukum juga bisa. Dan kita tenaga-tenaga itu punya sebetulnya Bogor. Arkeolog kita punya Bogor. Kalau dari sisi profesional itu banyak. Tapi kan syaratnya adalah tersertifikasi. Itu menjadi masalah. Sementara yang tersertifikasi Kota Bogor baru ada 3 orang. Artinya Taufik dan ada 2 lagi, sebenarnya ada 2 lagi. Ya itu tadi, kalau kita bicara apakah ada arkeolog, banyak di Bogor. Ahli sejarah banyak. Nah, proses menjadi mereka secara undang-undang, kita bicara undang-undang, legalitasnya adalah tersertifikasi. Itu masalah. Cagar budaya Bogor dan Kota Pusaka ini potensinya seperti apa? Mangga, siapa yang mau? Ya gini, jadi memang ada sedikit rancu ya. Karena Kota Pusaka itu program yang digulirkan barangkali ketika Kota Bogor tidak familiar dengan undang-undang cagar budaya. Jadi dia lebih dulu Kota Pusaka. Sehingga ketika kemudian membuat konsep tentang kota pusaka di Bogor, dia seperti terlepas dari undang-undang cagar budaya yang kemudian baru familiar diperkenalkan gitu. Makanya konsep ketika membuat cagar budaya barangkali ketika di compare dengan undang cagar budaya agak sedikit ada banyak perbedaan, tidak sesuai gitu. Karena isu Kota Pusaka lebih dulu daripada
isu cagar budaya gitu. Iya. Itu termasuk misalnya tentang kaitan dengan tadi jembatan Otista. Dia lahir menjadi kebijakannya wali kota tahun 2015 itu ditetapkan menjadi kawasan penyangga tanpa melihat undang-undang cagar budaya. Dia hanya melihat program kota pusaka yang disematkan justru ketika oleh PUPR, bukan oleh kementerian. Kota pusaka penyematan itu dilakukan oleh Kementerian PUPR. Berupa bantuan infrastruktur pendukung. Makanya dibangunlah kemudian Lawang Salapan oleh PUPR, kemudian di Lawang Pecinan dan penataan kawasan. Karena memang titik berat dari program Kota Pusaka PUPR adalah membantu infrastruktur pendukung. Infrastruktur baru untuk memperkuat identitas. Itu sebetulnya. Tapi di momen Hari Kota Pusaka itu kita dilibatkan nggak sih? Gali lagi potensi-potensi cagar budayanya? Sebetulnya begini, barangkali dengan kemudian semangat munculnya semangat dari para teman-teman di lapangan, di berbagai kalangan untuk juga berbicara, merasa bagian daripada generasi yang ingin menyelamatkan budaya sendiri. Sekarang banyak komunitas tentang itu. Jadi kadang-kadang ini diundang, barangkali yang ini tidak, sehingga informasinya tidak merata. Jadi saya pikir kalau diajak bicara, tapi kadang-kadang itu tadi mungkin tidak semua bisa dirangkul. Saya coba baca ini ada artikel pemberitaan ya. Intinya menyebutkan Kota Bogor terpilih sebagai salah satu kota pusaka di Indonesia karena menempatkan kegiatan pelestarian pusaka atau heritage menjadi strategi utama. Atau mungkin ini yang lebih ke non benda ya? Tidak. Di Kota Pusaka saat itu begini, kekayaan Kota Pusaka Bogor ya, kita bicara Bogor ya, kita tidak bicara kota lain, adalah demikian kayanya historis kesejarahan yang terjadi di Kota Bogor. Jadi kalau kita baca buku sejarah Kota Bogor karya sastra kita, bahwa sekian panjang rentang waktu peradaban di Kota Bogor, dimulai dari abad ke-5 ketika Pak Raja Tarusbawa membangun sebuah kota, memindahkan ibu kota Tarumanegara ke kota di pedalaman dan mengganti kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Disitulah kemudian dibangun yang namanya Kota Pakuan. Abad ke-7, 669. Kalau menurut naskah cerita Parahyangan dibangun tahun 669. Lalu kenapa 3 Juni 1482 dijadikan hari lahir Bogor? Walaupun ada fakta itu. Padahal 1000 tahun sebelumnya sudah berdiri Kota Pakuan. Karena lebih kepada bagaimana kemudian upacara penobatannya Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Jawa Barat itu Prabu Siliwangi, ditetapkan menjadi Raja di Pakuan Pajajaran, menyatukan kembali kerajaan Sunda yang terpecah dua. Sehingga momentum itu yang dijadikan hari jadi Bogor oleh pemerintah kota kita saat itu. Terus kemudian masa kolonial, demikian banyak peninggalan, hampir semua sudut kota di Bogor itu adalah punya nilai sejarah yang tinggi. Apa sih salah satu potensi aja yang terbesar yang belum tergali di cagar budaya ini? Sebetulnya kita dalam definisi pusaka itu sebetulnya ada dua sebetulnya. Intangible dan tangible. Warisan tak benda dan warisan benda. Sebetulnya alhamdulillah sebetulnya tahun kemarin sebetulnya Docelang sebagai warisan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kota Bogor satu-satunya baru satu ya. Itu bisa nambah ya. Kalau dari potensi kepusakaan ya kita lihat dari segi kebenaran melimpah sebetulnya dari masa klasik yang belum terinventarisir begitu. Sebetulnya hampir sama, hampir semua udah diinventarisir ya, apalagi ini dekat dengan Jakarta ya. Cuman pemanfaatannya yang ada pemanfaatannya yang belum sebetulnya yang di situ. Malahan yang tidak ada, yang kurang ini sebetulnya WBTB-nya, intangible-nya misalkan. Yang kurang digali seperti yang kemarin di Kampung Lembur ya, ada hajat lembur. Itu ada istiadat, ada mimit amit. Tapi itu sudah tercatat belum? Itu belum. Baru dikumpulkan, baru dimulai. Kayak sedekah bumi itu belum. Karena apalagi manuskrip yang di Kota Bogor yang katanya melimpah, saya juga belum menemukan Pak ya. Tadi mungkin Pak saya ada beberapa manuskrip kayak kenapa yang kemarin ya Pantun Bogor tidak dimunculkan sebagai khasanah budayanya Pantun Bogor. Kita punya namanya Pantun Bogor. Gitu. Seperti apa itu? Boleh ya, Pantun Bogor sebetulnya kronik itu ya. Jadi dia
informasi yang tadinya disampaikan secara lisan turun-temurun dan biasanya isinya adalah informasi sejarah tentang kerajaan Sunda gitu. Terus kemudian yang kemudian baru dituliskan ketika awal abad 20 oleh banyak ahli dan kemudian didokumentasikan gitu. Itu beberapa informasi tentang masa-masa klasik artinya jika zaman Siliwangi itu demikian melimpah dari sana. Itu belum ditetapkan menjadi bagian dari peninggalan cagar budaya kita. Oke. Belum. Itu tercatat di apa? Sebenarnya begini, di Nasdis sebenarnya sudah melakukan pendataan. Hampir ada sekitar 485 objek diduga cagar budaya. Lalu kenapa pertanyaan belum cagar budaya? Karena harus ditetapkan. Lalu bagaimana cara penetapan? Harus ada TACB. Ya. Kang Ferry kayak tadi tuh yang non intangible ya. Itu apa tadi salah satunya? Dia non kebenaran ya. Bukan tadi yang ritus, adat bumi dan sebagainya. Itu gimana pegiat seni di Bogor melakukan hal itu kan? Kalau kita lihat ya kebanyakan melakukan gitu. Tapi yang perlu terutama pribadi saya ya melihat sisi itu masih agak membingungkan ya, karena saya emang bukan bidangnya kan kayak gitu. Saya lebih berbicara sebenarnya pengen tahu literasi dengan keadaan yang tadi dilakukan oleh para teman-teman itu. Maksudnya ini harus menjadi pusat edukasi buat para milenial kan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai juga nanti terjadi salah pandang. Ya kan, salah pandang itu yang harus nantinya ya punten-punten ya untuk para pegiat budaya kan kayak itu tuh harus mulai juga memberikan edukasi sepakat, ya. Betul. Jangan sampai juga hampura-hampura, maksudnya nanti ada sebutan-sebutan yang akhirnya tidak menyenangkan gitu. Itu yang saya pengen ada ruang diskusi juga buat semua duduk bareng kan kayak gitu, karena kita nggak boleh juga membodohi otomatis nanti anak cucu saya terutama kan kayak gitu butuhnya literasi yang kuat kan kayak gitu. Dan ini jadi tanggung jawab semua kan kayak gitu. Siapapun yang ada di Bogor tidak harus berbicara keturunan ataupun apa kan, tapi siapapun yang punya KTP Bogor dan kepedulian itu yang harus coba kita rangkul dan gimana kita bikin formulasi yang akhirnya jadi kesepakatan. Betul. Mungkin itu dasar kuat. Nah, itu referensi. Dokumentasinya itu dalam bentuk apa sih? Nah, ini yang jadi masalah di kita nih, demikian banyak tafsir. Jadi kayak kan historis itu tentang tafsir. Tafsir sesuatu. Artinya yang sering menjadi tanda kutip ya sebetulnya tidak juga terlalu ekstrim perdebatan itu adalah kemudian ketika satu fenomena ditafsirkan beragam. Kejadiannya sama tapi tafsirnya beda-beda. Lalu itu salah satu karena kita tidak sama sekali punya entah itu referensi entah itu museum, entah itu perpustakaan yang kemudian bisa jadi dasar ini loh. Saya bicara atas dasar ini gitu. Nah, hampir mayoritas pelaku penggiat budaya dalam tanda kutip tadi sering berbicara tidak memakai referensi apapun. Kata Sundanya mah ejek gitu. Jadi ini yang jadi masalah, itu jadi masalah sehingga multi tafsir itu terjadi demikian tajam karena yang diambil bukan tafsir berdasarkan literatur yang bisa dipercaya, tapi berdasarkan informasi lisan yang entah dari mana datangnya dan diyakini itu sebuah kebenaran. Artinya dokumentasi itu sama sekali tidak ada? Ada, tapi kan itu tadi tingkat literasi kita yang memang sangat parah. Tidak hanya di bidang sejarah sebetulnya, di bidang apapun mengalami hal yang sama. Nah di program Kota Pusaka ini ada nggak sih rencana program mendokumentasikan itu? Yang pertama itu sebetulnya yang tadi ya Docelang ya sebetulnya. Salah satu pengusulan untuk diusulkan itu adalah dokumentasi, literasi dan maestro. Itu maestro apa tuh? Itu orang yang mewariskan toren ahli. Ahlinya. Maestro ya. Gitu. Jadi itu syaratnya untuk mengajukan sebenarnya. Dan sudah kan? Docelang iya sudah. Laksa kemarin coba, artinya Laksa ya untuk diajukan. Cuma mungkin agak keterlambatan dimasukkan dalam pengusulan.
Itu dokumentasinya di apa? Adakah buku, katakan buku berjudul Sejarah Kota Bogor atau Pusaka Kota Bogor, ada nggak? Mungkin itu bagian dari referensinya mungkin ya. Di dalam ini Laksa mungkin ada beberapa penelitian dari, kalau nggak salah dari UPA atau dari mana ya, tentang makanan Laksa ya. Itu bisa dijadikan acuan. Tetapi dalam untuk dijadikan WBTB, kita meneliti suatu objeknya, misalnya Laksanya di Gang Aut, itu saya lupa namanya. Itu diteliti dia sejak kapannya, artinya itu mulai diteliti oleh yang kemarin oleh BPK 9. Oh, sedang ini? Sudah. YouTube-nya juga udah, videonya udah keluar. Itu sebagai bentuk dokumentasi. Kan harus jadi bentuknya video literasinya. Kayak artikelnya itu dari mana, atau skripsinya atau disertasinya untuk mengambil tentang suatu objek itu di mana. Itu bentuk-bentuk dokumentasi seperti itu. Jadi yang saya tanyakan adalah ketika kita teman-teman milenial atau Gen Z bahkan sekarang, saya pengen tahu dong sejarah cagar budaya Bogor ini, itu di mana? Nah, itu kemana gitu. Mungkin saya bisa jawab ini ya, begini. Sebetulnya tidak juga kalau dibicara kita katakan tidak berbuat apa-apa, banyak kok hal yang dilakukan oleh pemerintah, karena memang visi Kota Pusaka tadi yang melatar belakang rencana pembangunan. Jadi kalau kita lihat rencana pembangunan Kota Bogor RPJMD untuk jangka menengah, itu visi Kota Pusaka itu utama, ada ya? Bukan hanya ada, utama dari rencana pembangunan Kota Bogor 30 tahun ke depan. Apa contohnya? Lah itu Sempur dibuat memang karena apa? Karena visi Kota Bogor memang seperti tadi, sebagai Kota Pusaka, sehingga peninggalan pusaka tadi dilestarikan, bahkan dimanfaatkan lebih dengan kekinian. Muncullah Sempur, muncullah kemudian alun-alun Kota Bogor, muncullah sekarang rencana penataan kawasan Batu Tulis, muncullah kemudian perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Itu semuanya adalah dalam rangka aktualisasi dari visi Kota Pusaka Bogor sebetulnya. Mungkin ada di perpus kali ya. Nah, itulah salah satu awal dari upaya pemerintah kota dengan para banyak pihak lah, banyak stakeholder yang lain melakukan itu supaya referensi-referensi yang tadi dibutuhkan tadi terkumpul pada satu tempat. Ketika publik ingin mengakses, ya datang aja lu ke sana lah gitu. Semua lengkap ada. Cuma upaya itu rupanya belum maksimal. Jadi belum maksimal. Jadi belum semua yang kita harapkan sudah tersedia di sana. Ini masih dalam tahap upaya untuk melakukan itu. Tapi tempatnya sudah jadi. Minimal seperti tadi lah. Jadi menjawab pertanyaan tadi lanjutan ya memang harus. Dan teman-teman pegiat budaya ini harus dilibatkan. Betul. Sebetulnya gini, di Kementerian lagi mengembangkan platformnya Dapobud. Data pokok kebudayaan. Kalau Dapodik udah jalannya. Itu ikutin dalam Dapodik ya, itu pendataan tentang sekolah, pelaku SD dan sebagainya, siswanya. Kalau ini Dapobud, ya ada beberapa entitas yang diisi. Yang pertama Sapras. Sapras itu kayak sarana prasarana untuk menunjang budayanya apa? Kayak seperti taman, itu museum, itu masuknya Sapras. Yang kedua lembaga budaya yang harus diisi. Lembaga budayanya apa? Kayak sanggar, komunitas sejarah, komunitas budaya. Yang ketiga OPK, 10 OPK itu ada ritus, adat istiadat, manuskrip, pengetahuan tradisional, permainan tradisional itu yang 10. Dan satu lagi cagar budaya harus diisi. Sebetulnya itu platformnya Dapobud, karena database ini sekarang lagi utama dalam kementerian. Penguatan database kebudayaan. Bogor kondisinya seperti apa? Bogor sebetulnya dari kondisi penataan mungkin dari WBTB agak kurang ya sebetulnya, tetapi dalam cagar kebudayaan karena mungkin labelnya Kota Pusaka itulah semakin tertata sebetulnya. Dia punya identitas sebetulnya. Kota Bogor identitas sebagai ibu kota Pajajaran sebetulnya. Dari luar manapun mengatakan hal seperti itu. Itu nanti terapannya di semua jenjang pendidikan ya? Ya itu mungkin ya kita namain lagi. Ada salah satu program juga namanya PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Itu rencana kayak blueprint lah, rencana kegiatan atau rencana di bidang kebudayaan dalam 5 tahun ke depan. Karena walaupun apapun kepala dinasnya, dia harus mengacu dalam dokumen PPKD itu. Karena di situ ada apa permasalahannya, rekomendasinya apa harus diselesaikan. Dan setiap tahun itu dievaluasi, ada orang identifikasi dan capaian. Itu dievaluasi oleh provinsi.
Karena kalau tidak ya mungkin pihak Bangda agak sedikit checklist lah, karena Bangda kalau dia tidak ngisi itu ya mungkin kuenya agak sedikit dikurangi di bidang budaya. Iya, apalagi kita sudah kota pusaka begitu ya. Saya kan menarik kenapa ya soal balik lagi ke ini ya, Hari Purbakala, empang artinya, apalagi SLB ya sebetulnya ini mungkin gebrakan yang ini ya, artinya kok pertanyaan SLB nanti saya ke situ. Situ ya. Kita gali Purbakala dulu. Sudah. Karena nanti yang di semua jenjang pendidikan ini artinya akan mempengaruhi apa nilai-nilai para peserta didik kayak gitu ya. Iya, karena di dalam PPKD ini bukan di Spalbud aja gawainya. Artinya semua stakeholdernya. Karena ini ini harus ditatangani oleh wali kota. Oke. Jadi dia harus seiring dengan RPJMD. Jadi secara teknisnya itu PPKD dulu dibuat, baru RPJMD. RPJMD harus berdasarkan dari PPKD. Tapi masih blueprint ya. Kira-kira kapan itu kan? Ini kebetulan di daerah hanya saya lihat beberapa data hanya mungkin dari sekian kabupaten 300-an mungkin baru 40%. Hanya kota pusaka saja atau? Hanya bukan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Iya. Artinya seharusnya Bogor harus lebih maju daripada ini. Harusnya karena sudah di labelnya sudah kota pusaka. Betul. Iya, kita ini kota pusaka. Saya pengen nanya Kang Ferry, kegiatan-kegiatan seni budaya kita bagaimana support pemerintah dan lain-lain kita kan? Kembali lagi saya garis bawahi kita kota pusaka loh. Iya, sepakat, menarik gitu ya Mas. Sekali lagi saya dari sudut pandang seni ya, lepas dari budaya ataupun apa. Kalau di ranah budayanya saya kan berbicara kultur, ya enggak? Kita harus sepakati dulu gitu ya. Kultur yang ada di Bogor itu menurut pandangan saya pribadi itu saya harus masih meraba kan kayak gitu ya. Entah karena mungkin saya lahir besar di Solo dengan ada yang disebut Sabdo Pendito kan kayak gitu ya, itu jelas kulturnya dengan adanya sang raja dan lain sebagainya. Jadi sebuah nilai-nilai adat dan adab itu kental banget gitu. Ya enggak. Nah, di sini aku belum mendapatkan itu kan kayak gitu ya. Jadi pengennya tadi dengan adanya moga-moga tadi apa yang disebut oleh Kang Hamdan RKPAD itu moga-moga menjadikan kultur yang menjadi di usia dini kan itu. Nah, itu karena saya makanya lebih fokus ke hal-hal menangani ke anak TK ataupun anak-anak yang dengan lebih apa ya, lebih putih, iya kayak gitu dan itu saya juga tidak pernah mengkotakkan atau memaksakan karena tetap harus butuh ini liar ya, maksudnya imajinasi liar dari sosok putih itu gitu. Gimana kita akhirnya tidak mengkotak-kotakan tapi dia dengan tetap punya batasan dari dirinya sendiri. Itu aja. Nah, dan Kang Ferry ini di hari Purbakala. Ini berarti nama hari Purbakala harus diganti juga dong, hari Cagar Budaya enggak? Itu terserah lah orang nasional kan, bukan kita yang Iya. Di hari Purbakala ini Rabu ya, tanggal 14 Juni. Kang Ferry dengan teman-teman pegiat budaya melakukan kegiatan nih ya. Kita ada napak tilas kawasan Empang. Nah, ini seperti apa Kang? Boleh diceritakan Kang? Kenapa kawasan Empang? Ya tadi ya sebenarnya berdasarkan dari beliau-beliau ini, gitu kan ya. Kayak saya cuma punya sudut pandang asiknya kalau kita bikin satu momen gitu. Dan ini pertama kali mungkin ya untuk Bogor Raya mungkin ya, Bogor Raya maksudnya kabupaten dan kota mungkin ini hal yang terutama pertama kan kayak gitu dan jadi hal yang seksi ya menurut gua, hal yang seksi yang beda lah gitu karena ya tadi ketidakmengertian saya pribadi tahu-tahu dapat tembusan ini yang sangat menarik nih kalau kita kemas jadi satu hal yang event kan kayak gitu ya kan. Nah akhirnya ranah kenapa bicara Empang ya karena tadi ada historis yang kuat di Bogor. Nilai historisnya kuat ya, sangat kuat itu. Dan beliau lah yang lebih paham ya, kalau saya lebih pengemasan gimana acara ini
bisa kita lakukan dengan hal yang ya lebih kekinian ya. Kalau nanti saya kalau ya, saya mau nanya kekinian, soal gitu. Empang dulu. Ya. Apa nilai historis yang kuat yang harus di-reminder ke masyarakat? Ya barangkali begini, ada banyak referensi yang menyatakan bagaimana kawasan Empang sangat strategis dari sisi historis terhadap perkembangan Bogor. Bahwa di Empang lah kemudian kita mendapatkan berita bahwa Empang itu dulu ada alun-alun luarnya kota Pakuan Pajajaran ketika tahun 1500-an. Jadi menurut informasi yang saya dapat dari berbagai referensi, Empang itu semacam alun-alun luar tempat latihannya para pasukan Pajajaran berlatih. Kemudian di situ juga tempat pertempuran besar antara pasukan kerajaan dengan pasukan Banten. Nah, jadi sejarahnya cukup panjang. Kemudian di situ pula kemudian dibangun setelah abad ke-18 dibangun rumah bupati pertama. Pusat pemerintahan Bogor, Kabupaten Bogor tuh di situ. Di Empang. Di Empang sekitar abad 1780-an, abad 18, akhir abad 18. Artinya sudah hampir 300 tahun. Iya. Jadi artinya fungsi Empang ini sudah kita tahu nama-nama nilai historis dari sejak kerajaan Sunda lama, dari Pakuan Pajajaran sudah tersebutkan namanya. Kemudian ketika itu dibangun pusat pemerintahan Bogor dengan rumah bupati di kawasan Empang juga. Di sini juga terjadi kemudian tempat berkumpulnya para imigran dari Timur Tengah. Muncullah kemudian etnis Arab Empang. Ya. Jadi di situ sangat menarik. Pertama dia punya nilai historis, kemudian dia juga ada semacam proses akulturasi yang demikian hebat dari para elit pribumi dengan kawasan pendatang yang kemudian menghasilkan kawasan Empang seperti sekarang. Makanya lihat saja kulinernya pun bermacam-macam gitu. Ada yang dari misalnya ada apa ya makanan Sunda yang sering diajarkan di situ yang dipotong-potong tuh itu makanan Sunda asli. Tapi di sebelahnya ada kamir misalnya. Makanan Arab. Di sana ada roti cane gitu. Kemudian ada pembauran di situ ada sotonya bumbunya ini tapi lebih banyak rasanya rasa pribumi gitu. Jadi memang menarik di sana, kawasan menarik. Itu bisa menjelaskan fenomena bahwa terjadi sebuah akulturasi luar biasa selama ratusan tahun terjadi di situ. Ada apa benda-benda peninggalan itu apa yang bisa kita temui di Empang? Banyak sebetulnya. Itu masjid yang mungkin salah satu masjid tertua di Kota Bogor. Al-Khoriyah itu termasuk masjid tertua. Termasuk juga peninggalan misalnya masjid yang disekarang oleh Pak Habib Alatas ya. Habib di Empang itu yang katanya turunan Rasulullah itu sekarang masih sangat dihargai. Tiap tahun tuh ketika mengadakan Maulid bahkan dari Malaysia dari Singapura datang. Dari Malaysia dari Singapura berpuluh-puluh bus datang sampai puluhan ribu orang itu. Jadi memang punya nilai historis yang sangat luar biasa dan ada fenomena-fenomena menarik yang bisa kita sampai saksikan sekarang tentang nilai yang barangkali di luar nalar kita sebagai orang Bogor. Ya kalau kita tidak tahu kita bingung kenapa jadi seperti ini gitu. Karena memang nilai historisnya sangat luar biasa di situ. Ini yang akan kita angkat itu. Akan kita potensi seperti ini. Bagaimana kemudian etnis itu terbentuk, bagaimana kawasan itu terbentuk, bagaimana kemudian mereka punya pengalaman historis, pengalaman sosial, pengalaman budaya untuk menyatukan kelompok-kelompok etnis yang berbeda ini menjadi satu entitas budaya baru dan mereka rukun kok. Tidak pernah terjadi ada gesekan. Mereka rukun, saling tolong ya. Itu luar biasa. Empang itu termasuk salah satu kawasan wilayah pelayanan yang akan dibangun menjadi destinasi besar. Nah, diawali oleh kemudian kemarin saya lihat ada laporan dari Bapeda tentang rencana tahun ini untuk penata alun-alun di lapangan itu sebetulnya jadi itu kenapa? Nah, jadi ada hubungan ini. Saya mungkin cerita kenapa kawasan yang di Taman Topi itu dinamakan alun-alun Kota Bogor. Karena alun-alun Bogor itu sebetulnya penamaan terhadap alun-alun Empang. Dulu namanya alun-alun Bogor. Empang itu alun-alun Bogor. Karena rumah bupatinya ada di situ. Dalam konsep kota lama, tata ruang kota lama, alun-alun, betul. Penjara, pasar, masjid, itu. Nah, kemudian kenapa kemudian ketika dibangun alun-alun model baru tidak dinamakan alun-alun Bogor, alun-alun Kota Bogor? Memang Kota Bogor tidak punya alun-alun. Ada kaitannya dengan alun-alun Bogor yang sekarang disebut alun-alun Empang.
Apa rencananya? Rencana penataan di situ. Penataan di situ, kemudian dibangun juga beberapa perbaikan tadi, entah masjid, entah apalagi gitu. Banyak saya lihat saya sendiri belum tahu secara teknis, tapi mereka akan melakukan bahwa Empang itu juga akan salah satu destinasi wisata baru yang akan mereka perkuat. Sama seperti kawasan Surya Kencana. Surya Kencana menghabiskan sekian puluh miliar untuk penataan kawasan sehingga menarik untuk dikunjungi. Kak Ferry, kita mau napak tilas. Napak tilas kawasan Empang. Siapa pesertanya nanti? Ya, pesertanya banyak sih ya. Maksudnya antara lain para pegiat dari akademisi juga, terus teman-teman anak-anak kita disabilitas, terus sekolah-sekolah yang dari Alisa juga, dari SD, SMP. Itu terus dari komunitas heritage dan tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakat. Ada guide-nya dong pasti ya? Iya, guide-nya sendiri emang khusus dari Empang lah ya. Ada namanya Pak Abdullah. Oke. Dia yang akan mengguide. Iya, gitu. Kebetulan penulis sejarah juga. Iya. Oke. Awal ide-ide dari beliau-beliau ini coba saya kemas, terus akhirnya ya kebetulan Empang juga salah satu titik yang mempunyai nilai historis tadi. Ya akhirnya SLB lah yang coba kita angkat. Ini berarti kita pejalan gitu ya, masuk ya, betul ya, trekking lah ya. Trekking betul, trekking. Mungkin ada diskusi juga. Ya. Diskusi di SLB tadi. Ya, berapa peserta total berarti semua? Ya kalau secara ininya tadi ya Kang ya, ini hal yang kecil yang sebenarnya kita lakukan, kita tidak. Ini kalau ada yang nonton mau ikut gitu gimana? Persilahkan, cuma satu keadaan kita berbuat itu bukan hal yang mewah, tapi kita pengen ada edukasi dan isinya, gitu ya. Jadi kalau untuk sejenis makanan atau hidangan ya ala kadarnya ya, karena emang kita bergerak militan kan, gitu ya. Kita hari yang pertama kita sebagai pionir lah ya, mungkin di Bogor ini ya kita coba apa adanya gitu. Menarik justru apa yang dilakukan gitu. Kang Ferry ini. Saya melihat di YouTuber malah YouTuber asing yang datang melakukan trekking, betul. Ya kan, menapak tilas sejarah gitu. Ya, acaranya tanggal 14 Kang ya. Peringatan Hari Purbakala ini ya, saya sih berharap ini kegiatan ini menjadi awal ya, untuk kedepannya kita bisa lebih giat lagi aktivitas di dunia pelestarian budaya ini. Terlebih ya harus diingat bahwa kita sudah kota pusaka loh, masa gini dong. Apa langkah kita ke depan setelah Hari Purbakala ini? Jangan sampai setelah Hari Purbakala ya udah nggak ada aktivitas lagi, nggak terdengar lagi dari Kang Taufik. Ya, menurut saya sih yang pertama adalah fungsi edukasi. Tentu ini adalah transfer values sebetulnya. Untuk meneruskan pemikiran-pemikiran kita itu ke banyak kelompok masyarakat yang lain, termasuk juga mengingatkan kepada pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan bahwa ini sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk dilakukan. Silakan duplikasi, bahkan sebar ke wilayah-wilayah lain. Artinya sejauh ini belum maksimal apa yang dilakukan. Bukan artinya bisa Hari Purbakala ini bisa menjadi tongkat kan. Artinya kenapa tidak diduplikasi saja kegiatan serupa di wilayah-wilayah lain di Kota Bogor. Kita mulai dari sini gitu. Artinya kita sangat berharap yang kebetulan Kepala Dinas juga mau hadir nanti tanggal 14. Mudah-mudahan dia bisa melihat, bisa merasakan, kemudian bisa melakukan kebijakan yang meneruskan semangat ini untuk diterapkan. Bisa jadi potensi wisata juga betul ya. Wisata napak tilas gitu mungkin ya, menarik ya. Kang Hamdan gimana? Ya, mungkin ini kalau di Hari Purbakala saya lebih condong ke dalam pengertian yang lebih simpel ya, artinya menyadarkan masyarakat tentang temu kenali potensinya di daerah masing-masing. Itu yang poinnya di situ. Untuk menyadarkan, temu kenali. Temu itu kita gak harus jauh, di sekitar juga ada sebetulnya. Cuman ya karena ketidaktahuan lah, artinya mungkin dari sinilah kita mulai untuk memasarkan tentang temu kenali potensi yang ada sekitar saja, nggak usah terlalu luas. Mungkin segitu. Temu dan kenali. Kang Ferry, Anda menjanjikan hal-hal yang menarik nanti di napak tilas ini? Insya Allah. Akan kita temui ini? Iya, insya Allah. Salah satunya nanti adanya session diskusi gitu kan itu. Tapi ya tadi moga-moga saya cuma pengen ini sebuah awal ruh yang
berbicara tentang pelestarian budaya dengan nilai-nilai edukasi yang harus diberikan kepada anak cucu gitu, terutama secara pribadi ya ini ya. Terus kedua, bukan cuma di hari purba ini, insya Allah masih ada beberapa hal yang mungkin ya dari sebuah akan tetap kita lakukan di waktu-waktu lain yang mungkin ya kecil, tapi saya anggap akan menjadi spektakuler. Punten ya. Dibuat rutin saja punten ya. Karena di Kota Bogor juga kita juga ada komunitas Sunday walking tuh ya. Walking setiap hari Minggu. Kenapa nggak diajak ke sini? Itu menarik sekali menurut saya. Jadi kalau boleh saya tambahkan sebetulnya kan begini. Dalam pemikiran kami barangkali tidak hanya sekedar transfer value atau dinilai tadi ya. Tapi juga sebenarnya ada potensi ekonomi luar biasa. Iya. Artinya kita mendorong itu. Ketika itu kemudian menjadi sebuah kesadaran, menjadi sebuah kebijakan. Potensi itu akan dengan sendirinya muncul ketika kemudian infrastruktur pendukungnya dibangun oleh pemerintah. Ini mendarang jauh pemerintah gitu. Sehingga semua rakyat intinya adalah kesejahteraan masyarakat. Itu kok intinya. Dan itu pergerakannya yang harus dilakukan. Betul. Berarti kita tunggu nih dari pemerintah daerah ya. Bagaimana mereka menangkap potensi ini. Harus. Kak Ferry, terakhir saya pengen mengingatkan kapan nih acaranya, titik kumpul di mana, jam berapa, dan kalau ada yang mau datang boleh nggak bagaimana? Monggo silakan. Kalau untuk titik awal tikbul ya nggak, untuk teman-teman ini biasanya ngomongin tikbul itu di Masjid An-Nur. Gitu ya. Iya, nanti mungkin jam awal 8? Dari jam 8 pagi ya? Jam 8 pagi. Siapapun boleh ikut? Silahkan, siapapun boleh ikut. Nggak bayar nggak? Oh tidak perlu membayar gratis itu. Kalau kita mau dibayar monggo. Maunya. Enggak, tetap kok ini nilai edukasi, kita tidak berbayar gitu.